Hai Sobat Ceberi, senang sekali kali ini saya menjumpai Sobat Ceberi dalam topik yang akan saya bahas berkaitan dengan lasso, latihan soal. Baik Sobat Ceberi, pada topik lasso kali ini saya akan memunculkan atau menghadirkan sejumlah soal yang berkaitan dengan proposal. Di antaranya untuk menguji pengetahuan Sobat Ceberi untuk bisa mengidentifikasi dan melengkapi informasi penting dalam proposal, serta untuk menganalisis isi dan merancang sebuah proposal karya ilmiah. Nanti juga di dalamnya berkaitan dengan sistematika dan kebahasaan dalam proposal. Sobat Ceberi, jangan lupa untuk terus mendukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bagian YouTube ini, dan juga jangan lupa untuk menyukai video ini dengan menekan tombol like, dan jangan lupa juga untuk memberikan komentarmu, bahkan membagikan video ini. Dengan demikian Sobat Ceberi akan membuat saya semakin bersemangat lagi dan mendukung saya agar terus mengembangkan channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini. Sobat Ceberi, dalam topik lasso kali ini saya mengajak Sobat Ceberi untuk menguji wawasan dan pengetahuan Sobat Ceberi tentang proposal. Itu dengan cara Sobat Ceberi bisa memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan yang disampaikan dalam lasso ini. Sobat Ceberi bisa memberikan jawaban melalui kolom komentar ataupun nanti secara terpisah ya. Mungkin Sobat Ceberi bisa menulis di kertas atau di bukunya masing-masing. Ini nanti kalau misalkan ada jawaban yang berbeda dari kunci jawaban yang saya berikan, Sobat Ceberi juga bisa memberikan jawaban menurut Sobat Ceberi yang benar di bagian kolom komentar disertai dengan alasannya. Oke, kita langsung saja Sobat Ceberi, kita akan mulai bahas, kita akan mulai jawab setiap soal yang berhubungan dengan proposal. Soal pertama. Bahasa yang tepat untuk mendefinisikan proposal adalah, maaf Sobat Ceberi, saya ulangi, batasan yang tepat untuk mendefinisikan proposal adalah, apakah A. Tulisan yang berisi pendapat pribadi penulis tentang sebuah isu yang sedang menjadi perhatian umum di masyarakat, B. Tulisan yang berisi rencana kegiatan atau penelitian yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapat persetujuan atau sponsor. C. Tulisan yang berisikan topik tertentu untuk dibacakan di depan umum atau diterbitkan di surat kabar atau majalah. D. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. E. Tulisan yang berisi penilaian penulis tentang kekurangan dan kelebihan sebuah karya, baik buku, film, arsitektur, maupun karya lainnya. Silakan Sobat Ceberi, sampaikan jawaban Sobat Ceberi dalam waktu 5 detik. Oke, 5 detik sudah berakhir. Jawaban yang benar untuk pertanyaan soal nomor 1 adalah yang B. Tulisan yang berisi rencana kegiatan atau penelitian yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapat persetujuan atau sponsor. Nah, ini kita kembali melihat kepada atau mengingat kepada definisi dari proposal. Ya, proposal atau usulan karya tulis yang berisikan rencana yang diajukan kepada pihak tertentu. Nah, ini yang paling tepat batasan untuk proposal, ya, batasan definisinya adalah yang B. Oke Sobat Ceberi, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Saya bacakan kutipan teks untuk pertanyaan di soal nomor 2 ya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ini. Selanjutnya, kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk menyempurnakan karya tulis ini. Terima kasih.
Kutipan tersebut diambil dari karya tulis bagian A. Pendahuluan, B. Tujuan penulisan, C. Pembahasan isi, E. Latar belakang, D. Latar belakang, E. Kata pengantar. Yang benar adalah 5 detik untuk Sobat CBD menjawab. Jawaban yang tepat adalah E. Nah, kalimat dalam kutipan tersebut itu termasuk bagian kata pengantar dalam sebuah proposal. Ciri-ciri penandanya ada ucapan puji syukur ya. Kemudian juga ada berisikan harapan serta ucapan terima kasih. Soal berikut ini teksnya digunakan untuk menjawab soal nomor 3. Pada dasarnya, era teknologi dan informasi yang melanda dunia dewasa ini telah memacu manusia untuk menggali dan mengembangkan segala potensi hidupnya. Upaya penggalian dan pengembangan ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan mengantisipasi segala kebutuhan di masa depan. Dalam konteks ini, keberadaan era informasi tidak dapat terlepas dari kehadiran media atau saluran informasi. Pertanyaannya, penggalan proposal tersebut termasuk bagian A. Latar belakang, B. Metode penulisan, C. Penutup, D. Pembatasan masalah, E. Tujuan. Silakan Sobat CBRI, waktu diberikan untuk menjawab soal nomor 3 adalah 5 detik. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor ketiga ini adalah yang A. Latar belakang. Jadi kutipan teks itu merupakan bagian latar belakang. Karena kita bisa lihat ya, latar belakang ini berisi alasan mengapa kita memilih jenis kegiatan tersebut. Apa pentingnya mengadakan kegiatan tersebut? Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Soal nomor keempat. Saya bacakan teksnya untuk kita. Ada beberapa hal menarik yang perlu diutarakan dan ditanggapi sehubungan dengan citra generasi muda sebagai berikut. 1. Kehidupan keorganisasian pemuda yang belum sehat, tak ada semangat berpikir dan berkarya ke masa depan. 2. Pemuda masa kini cenderung hura-hura, konsumtif, berhasrat memiliki kedudukan tinggi tetapi tidak dibarengi dengan etos kerja yang tinggi. 3. Pemuda masa kini berada dalam kebingungan dan mengalami disorientasi norma atau kekaburan nilai baik dan buruk. Tulisan tersebut dikutip dari bagian A. Latar belakang penulisan, B. Tujuan penulisan, E. Metode penulisan, D. Permasalahan, E. Ruang lingkup penulisan. Silakan Sobat CBRI, menurut Sobat CBRI manakah jawaban yang tepat? Waktu diberikan 5 detik. Baik, jawaban yang tepat adalah D. Permasalahan. Di situ terlihat ya ada 3 poin permasalahan yang disampaikan yang berkaitan dengan citra generasi muda. Masalahnya yang pertama karena generasi muda ini tidak bersemangat ketika berkarya untuk masa depannya. Kemudian generasi muda ini lebih suka memiliki jiwa yang konsumtif, punya keinginan untuk suatu kedudukan yang tinggi tetapi tidak ada actionnya atau kerjanya ya, atau tidak menunjukkan tindakannya untuk mencapai hal-hal yang ia inginkan. Dan yang ketiga, kita lihat masalahnya lagi, yaitu pemuda masa kini itu sering tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ini dia kehilangan orientasi diri terhadap hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, tidak bisa membedakan ya. Baik Sobat CBRI, itu dia soal nomor 4. Kita lanjut saja ke soal berikutnya, soal nomor 5. Kita baca terlebih dahulu teksnya untuk menjawab soal nomor 5. Akhir-akhir ini, kami sering menyaksikan tayangan berita di media sosial tentang perilaku para pelajar yang sangat tidak sesuai dengan nilai agama, norma, dan budaya bangsa.
Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk mengadakan acara peringatan lahirnya Pancasila sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada teman-teman pelajar. Kami mengharapkan persetujuan dari semua pihak untuk pelaksanaan acara peringatan lahirnya Pancasila yang akan dilangsungkan 1 Juni 2020. Selain itu, kami juga berharap kritik dan saran terhadap pelaksanaannya acara tersebut. Atas perhatian semua pihak, kami mengucapkan terima kasih. Pertanyaannya adalah, inti yang terdapat pada kutipan teks tersebut adalah pemberitahuan A. Pemberitahuan akan diadakan peringatan hari lahir Pancasila. B. Pemberitahuan bahwa perilaku pelajar yang tidak sesuai dengan budaya. C. Permintaan persetujuan rencana kegiatan. D. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. E. Permintaan kritik dan saran terhadap acara yang akan dilaksanakan. Silakan Sobat Ceberi, waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan nomor 5 ini adalah 5 detik. Baik, apakah jawaban Sobat Ceberi sama dengan yang saya sampaikan? Bahwa jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah C. Permintaan persetujuan rencana kegiatan. Di sini kita bisa melihat ya, rencana kegiatannya adalah peringatan hari lahir Pancasila untuk kembali lagi mengangkat nilai-nilai sosial, nilai-nilai norma, dan nilai-nilai agama di kalangan pelajar. Jadi dengan memanfaatkan ini, mereka ingin kembali memunculkan rasa saling menghargai, respek terhadap budaya bangsa, memiliki nilai agama dan moral di kalangan pelajar. Jadi mereka mengajukan kegiatan beriringan dengan peringatan lahirnya Hari Pancasila untuk mengangkat kembali rasa saling menghargai, menghormati di kalangan pelajar ya. Itu kita bisa lihat ya di dalam paragraf 1 dan 2 di dalam teks. Maka dari itu, teks tadi sebagai bentuk permintaan persetujuan terhadap kegiatan yang akan mereka laksanakan. Sobat Ceberi, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 6. Untuk mengisi liburan semester, teman-teman sekelas akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pasar murah di Kampung Tugu. Proposal kegiatan tersebut telah disusun untuk dibahas bersama sebelum diajukan kepada kepala sekolah dan pihak-pihak lain guna mendapatkan persetujuan dan bantuan. Dalam proposal termuat hal-hal: A. Latar belakang dan sasaran pemikiran. B. Jenis kegiatan. C. Anggaran atau pembiayaan. D. Waktu dan tempat pelaksanaan. Dan E. Susunan kepanitiaan. Bagian yang belum tercantum dalam proposal tersebut adalah A. Nama pabrik yang memproduksi barang yang akan dijual. B. Tujuan kegiatan pasar murah. C. Kepanitiaan kegiatan. D. Pembagian tugas setiap siswa dalam penyelenggaraan pasar murah. E. Bentuk kegiatan persiapan yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pasar murah. Silakan Sobat Ceberi, waktunya 5 detik untuk menjawab soal nomor 6. Dan jawabannya adalah B. Tujuan kegiatan pasar murah itu tidak terdapat ya dalam muatan yang ada di dalam proposal 5 poin tadi. Jadi yang harus ada adalah tentang tujuan kegiatan pasar murah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 B. Lanjut kita ke soal nomor 7. Teks yang digunakan untuk soal nomor 7 saya bacakan untuk kita. Dalam rangka Milad Muhammadiyah, SMU Muhammadiyah mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pasar murah di daerah yang tingkat ekonominya masih rendah. Untuk membiayai kegiatan tersebut, panitia harus menyusun proposal yang akan disampaikan kepada calon donatur guna menghimpun dana. Rumusan tujuan yang tepat dalam proposal yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Dengan kegiatan pasar murah, kita tingkatkan sikap peduli terhadap sesama umat beragama. B. Pasar murah menanamkan sikap suka berderma kepada orang lain, khususnya masyarakat miskin. C. Pasar murah merupakan alternatif cara pemberian bantuan kepada orang lain di sekitarnya. D. Pasar murah bertujuan mengangkat citra dan martabat masyarakat bawah agar hidup lebih layak. E. Pasar murah dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi masalah ekonomi.
Sobat Ceberi, waktu 5 detik untuk menentukan jawaban soal nomor 7. Jawaban yang benar adalah E. Pasar murah dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi masalah ekonomi. Kita di sini meminta rumusan tujuan. Rumusan tujuan ini nanti digunakan sesuai dengan ilustrasi. Apabila kita melihat pilihan jawaban yang E, di sana menyatakan maksud dan tujuan bahwa diadakannya pasar murah ini untuk membantu masyarakat miskin dalam masalah ekonominya. Ya, jadi dengan pilihan kalimat ini nanti yang akan memberikan atau mengajukan proposal ini kepada calon donatur itu bisa membuat donatur ini memberikan bantuannya untuk bisa mengadakan pasar murah ini. Baik, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Saya bacakan soal nomor 8 untuk kita. Setiap tahun di sekolah saya diadakan perkenalan bersama atau persama dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini sudah disusun dalam program kerja OSIS. Panitia yang terbentuk merencanakan kegiatan tersebut terlaksana pada tanggal 4 sampai 15 September 2020 di Perkemahan Cidahu, Sukabumi. Untuk itu, panitia menyusun proposal. Pertanyaannya kita baca sebagai berikut. Kalimat yang menginformasikan tujuan pelaksanaan kegiatan dalam penulisan proposal sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Kegiatan OSIS ini sudah disusun dalam program jangka panjang sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan program yang ada. B. Kegiatan ini dilaksanakan di Cidahu, Sukabumi dan pesertanya adalah seluruh siswa kelas 11 dan pengurus OSIS. C. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 4 sampai 5 September 2020. Untuk itu segera didaftarkan diri ke ruang sekretariat OSIS. D. Kegiatan bersama ini diadakan untuk mengakrabkan dan menjalin kerjasama antar anggota OSIS dari berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. E. Kegiatan ini memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, setiap peserta dikenakan biaya Rp50.000. Baik Sobat Ceberi, kira-kira menurut Sobat Ceberi mana pilihan jawaban yang tepat untuk menyatakan kalimat tujuan dari kutipan teks tersebut? Silahkan, waktu untuk Sobat Ceberi menentukan pilihan jawaban adalah 5 detik. Jangan lupa untuk menyantumkan jawaban di bagian kolom komentar atau di lembar kertasmu ya. Jawaban yang benar adalah D. Kegiatan bersama ini diadakan untuk mengakrabkan dan menjalin kerjasama antar anggota OSIS dari berbagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ya, karena di sini kita lihat bahwa mereka melakukan perkenalan bersama dengan tujuan bisa membangun suatu keakraban antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler yang satu dengan yang lainnya. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah D. Lanjut, soal nomor 9. Apabila akan membuat proposal yang bertujuan mengumpulkan dana untuk korban bencana alam, dasar pemikiran yang sesuai adalah A. Membantu masyarakat korban bencana alam agar beban hidup mereka sedikit terbantu. B. Membantu pengumpulan dana di kalangan siswa untuk membantu korban bencana alam. C. Kepekaan terhadap permasalahan kemanusiaan pada diri siswa selalu dibina sejak dini. D. Sekolah ikut memikirkan permasalahan kemanusiaan yang diderita masyarakat. E. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesamanya. Apa jawabannya tepat? Silahkan, waktunya 5 detik. Sobat Ceberi, jawaban yang tepat adalah C. Tujuannya adalah
kepekaan terhadap permasalahan kemanusiaan pada diri siswa perlu dibina sejak dini, yaitu kalau mau membuat proposal tentang masalah korban bencana alam. Lanjut, soal yang terakhir ya, soal nomor 10. Penulisan kalimat judul proposal yang benar terdapat pada A. Proposal kegiatan kerja bakti di Kampung Naga. B. Proposal memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. C. Usul merestorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah. D. Proposal kegiatan lomba kebersihan antar kelas SMAS Golden Christian School. E. Proposal kegiatan bakti sosial anak untuk yatim piatu. Jadi ini kita lihat ya untuk tulisan judulnya mana yang benar. Silakan Sobat Ceberi, 5 detik untuk waktu menjawabnya. Dan jawabannya benar ada di pilihan jawaban D ya. Karena di sini diminta proposal ya. Judul proposal. Memang semuanya judul proposal, tapi kita lihat teknik tulisannya. Setiap suku kata pada pilihan jawaban D itu menggunakan huruf kapital dan di bagian awal, dan sisanya adalah menggunakan huruf non kapital. Dan secara penulisan penggunaan EYD-nya yang betul adalah yang D ya. Oke, itu dia penjelasan dan juga kunci jawaban dari 10 soal tentang proposal. Bagaimana Sobat Ceberi? Apakah Sobat Ceberi ada yang benar semua? Atau mungkin benar separuh saja? Atau kurang dari separuh? Baik, Sobat Ceberi tentu bisa mengulangi latihan dengan mendengarkan atau menyimak video ini ya, untuk semakin meningkatkan pengetahuannya tentang bahasa Indonesia yang membahas proposal. Sekian dulu video dari saya, Sobat Ceberi. Sampai ketemu di video Lasso latihan soal yang membahas tentang soal-soal bahasa Indonesia. Sampai jumpa. Hai Sobat Ceberi, senang sekali kali ini saya menjumpai Sobat Ceberi dalam topik yang akan saya bahas berkaitan dengan Lasso latihan soal.